warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil ini sahabat dari almarhum suami saya, kita sudah kenal lama. Dan dari tadi beliau ketika tiba selalu bercerita begitu banyak nostalgia ketika mahasiswa ya di Maluku Utara. Jadi selamat balik kampung di Maluku Utara. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bapak Muhammad Sarmuji, selamat datang di Bumi Kiaraha. Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan DPP Partai Golkar, sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN RI, Bapak Wihaji, selamat datang di Maluku Utara, Pak. Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar sekaligus Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kakak Melki, selamat datang di Maluku Utara. Dan para pengurus DPP Partai Golkar yang berkesempatan hadir, Bapak Muhammad Uswanas, Bapak Sulfikar Arse Sadikin, Ibu Kristina Aryani, sekaligus Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami Maluku Utara sudah MOU dengan Pak Menteri, tinggal menunggu pelatihannya aja, semoga segera bisa diadakan. Yang saya hormati juga Ibu Dia Roro Esti, sekaligus Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, selamat datang di Maluku Utara. Bapak Hakim Kamarudin, Bapak Umar Lesi, dan seluruh jajaran DPP Partai Golkar yang hadir, serta pengurus PPAMPG dan KPPG yang hadir, unsur Forkopimda Maluku Utara yang hadir atau yang mewakili, hadir juga Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Iqbal Rurai, Kapolda diwakilin Dir Intelkam, dan Kajati diwakilin Asintel, hadir juga perwakilan dari Korem Pak Asintel, dan Ketua DPP Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ibu Alian Mus, sahabat saya, sahabat almarhum, luar biasa pemimpinannya kepada Partai Golkar, ini sudah mau periode ketiga ya. Dan terima kasih untuk seluruh kepala daerah yang Golkar maupun bukan Partai Golkar, tetapi hadir untuk mendukung Musda Partai Golkar, hadir Sekda Kota Ternate, Wakil Bupati Morotai, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Timur, Wakil Bupati Halmahera Timur, hadir juga Pak Aliong, Om Pance, Wakil Bupati Halmahera Utara, dan Bupati Halmahera Utara, Ibu Bupati Sula, Bapak Bupati Halteng, semangat Pak, semangat. Izin Pak Ketua, beberapa hari yang lalu ada konflik sosial di Halmahera Tengah, tetapi Pak Bupati luar biasa, penanganannya cepat, totalitas dan teratasi dengan baik. Dan Pak Bupati Morotai. Serta semua yang hadir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, panjang sekali yang terhormatnya di sini. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita hadir semua dalam keadaan sehat walafiat di sini. Dan masih di kesempatan ini juga mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk kemarin yang merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga mengucapkan selamat Hari Paskah buat yang kemarin merayakan. Semoga di hari keagamaan yang penuh dengan kemenangan dan kebangkitan, kita semua bisa berkolaborasi dan bersatu menjadi satu kesatuan. Ada beberapa
catatan yang saya pahami pada intinya saya mewakili pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kita menganggap Partai Golkar sebagai mitra yang sangat strategis. Yang saya tahu Partai Golkar itu selalu mengutamakan karya nyata, menjaga stabilitas, dan memberikan solusi konkret bagi warga. Dan itu sejalan dengan kami di pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Kebetulan karena Pak Ketum hadir dan juga selaku Menteri SDM, mungkin ada beberapa catatan yang pengen kami provinsi sampaikan dan juga mewakili 10 kepala daerah yang hadir di sini dan yang tadi juga sudah disebutkan sedikit oleh Ibu Alien bahwa pertama kami sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia, year on year kemarin di angka 34%, tetapi selalu dikeluhkan oleh masyarakat Maluku Utara bahwa belum ada pemerataan. Kalau kita turun ke daerah, warga Maluku Utara itu masih banyak yang belum punya rumah, belum punya kamar mandi, untuk kuliah pun masih sulit, petani dan nelayannya nilai tukarnya masih rendah dan kadang kalau bilang kita daerah yang kaya, kita daerah raja-raja, tapi sedihnya itu masyarakat Maluku Utara itu belum kaya dalam arti yang sesungguhnya. Salah satu hal yang bisa sangat membantu adalah APBD. Kita semua tahu bahwa ada pemotongan yang lumayan besar dari pusat untuk TKD. Dan salah satunya itu adalah dana bagi hasil. Kami mengalami pemotongan kurang lebih 60% dari total DBH. Secara total Maluku Utara, 10 kabupaten kota dan 1 provinsi kita ada pemotongan 3,5 triliun. Dan itu menekan struktur APBD terutama di kabupaten kota dan provinsi secara signifikan. Itu juga berdampak kepada program-program yang bisa kita lakukan, terutama Maluku Utara sangat membutuhkan jalan dan jembatan. Dan jika bisa bertanya kepada 10 kepala daerah, kita kesulitan membangun jalan jembatan dan jika tidak ada konektivitas maka tidak ada pemerataan ekonomi. Oleh karena itu mungkin mohon di tahun 2027 mungkin Pak Menteri, Pak Ketum bisa menyampaikan kiranya DBH itu kalau bisa jangan dipotong. Bahwa kemudian DAU dipotong itu hak dari pusat, tetapi DBH dana bagi hasil kalau bisa jangan dipotong sehingga ketika masyarakat menanyakan apa manfaatnya SDA kita dieksplorasi, tetapi kenapa jalan jembatan tidak bisa terkoneksi? Untuk saat ini kita tidak bisa menjawab itu karena butuh doi untuk bangun jalan dan saat ini doinya dipotong secara signifikan.